Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai mahasiswa kampus UIN Haji Ahmad Siti Jember, Fakultas Dakwah Prodi Pengembangan Masyarakat. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas UAS. Langsung saja di pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih apa yang Anda ketahui tentang mata kuliah etika pengembangan masyarakat? Bagi saya, yaitu mata kuliah pengembangan masyarakat adalah mengenali sebuah etika dalam masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Dan juga menurut saya etika merupakan sarana yang memberi sebuah orientasi pada hidup manusia. Terus juga untuk memiliki kedalaman sikap atau untuk memiliki kemandirian dan tanggung jawab terhadap sebuah hidup manusia tersebut, dan juga sebagai norma atau yang dianggap berlaku. Diselidikannya yaitu apakah dasar suatu norma itu dan apakah dasar itu membenarkan ketetapan yang ditentukan oleh norma itu terhadap norma yang dapat berlaku. Jadi menurut saya itu tujuannya itu sangatlah baik, atau kesimpulannya gini saja menurut saya sendiri, yaitu untuk menciptakan nilai norma yang baik. Etika dalam pengembangan masyarakat yaitu harus benar-benar dimiliki oleh atau diterapkan oleh setiap manusia, karena apa? Sebagai modal utama moralitas pada kehidupan di masyarakat tersebut, dan juga mencerminkan perilaku yang baik, sedangkan etika yang buruk mencerminkan perilaku kita yang buruk dan akan menciptakan suatu keluaran, yaitu berupa penilaian di masyarakat. Yaitu langsung lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu dalam menjalankan tugas profesionalnya seorang pekerja sosial harus memiliki standar perilaku. Di sini sebutkan dan jelaskan standar perilaku seorang pekerja sosial. Menurut saya, atau yang saya baca, sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan bertumpu pada teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial. Pekerja sosial melakukan intervensi pada titik di mana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Di sini juga memiliki prinsip nilai yang menjadi cangkupan pekerja sosial, ialah pertama nilai pelayanan. Dalam pelayanan, bahwa setiap pekerja sosial memahami secara holistik sebagai bentuk pelayanan yang memberikan bantuan atau menolong bagi seseorang yang mengalami permasalahan sosial. Nantinya pelayanan tersebut mengantarkan pada pemecahan masalah. Yaitu yang kedua, ya ini keadilan sosial sebagai bentuk pelayanan. Prinsip keadilan sosial menjadi kunci utama bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan tersebut. Yang ketiga yaitu martabat, bahwasanya martabat setiap pekerja sosial harus memahami perbedaan martabat dan harga diri setiap orang atau klien. Yaitu yang keempat, nilai pentingnya relasi antara manusia. Di setiap pekerja sosial harus mengakui relasi antar manusia itu sebagai kepentingan yang paling utama. Yaitu yang kelima, nilai integritas, bahwasanya pekerja sosial itu harus menunjukkan setiap
dan tindakan laku yang bermartabat dan dapat dipercaya. Ada lagi juga yang keenam, seperti halnya bernilai kompetensi. Pekerja sosial itu harus mempunyai ruang lingkup yang sesuai dengan kompetensinya, dengan selalu berusaha meningkatkan keahliannya, seperti halnya contoh kecilnya, keahliannya seperti halnya psikologis. Dia bisa psikologis, ya kita harus berterjun ke psikologis tersebut, karena psikologis itu adalah sebuah sebuah orang yang bisa mengendalikan seseorang, atau tentunya membutuhkan sosial yang sangat tinggi, orang yang sudah mempunyai psikologis tersebut. Lanjut saja ke 3 pertanyaan, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis wilayah kerja seorang pekerja sosial. Di sini saya mencari yaitu apa sih wilayah kerja di seorang pekerja sosial itu. Ternyata di sini saya baca yaitu perawat. Kenapa saya di sini perawat? Karena perawat umumnya banyak bekerja di rumah sakit, panti jompo atau fasilitas kesehatan lainnya. Mereka bertugas untuk menjaga sekaligus merawat pasien dalam kondisi kurang baik. Maka itu seorang perawat juga akan bertemu dengan berbagai karakter pasien, sehingga diperlukan kesabaran yang tinggi serta ketelatenan dalam menjalani tugas tersebut. Karena seorang yang namanya pekerja sosial itu harus ikhlas dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Dan juga itu penulis. Kenapa saya mengambil penulis? Karena menjalani pekerjaan sebagai penulis bisa dikatakan perlu memiliki jiwa sosial. Hal ini sangat berkaitan terhadap cara mereka ketika menyampaikan suatu melalui penulisan, dan juga bersimpati dengan keadaan seseorang atau suatu kondisi akan berdampak pada penulisan tersebut. Jadi dengan demikian orang yang membaca terus akan merasakan keadaan yang disampaikan si penulis tersebut. Yaitu yang paling saya kagumi yaitu guru. Guru adalah pekerjaan lain yang bersentuhan dengan jiwa sosialnya, yaitu guru, atau istilah lainnya yaitu pahlawan tanpa jasa kan. Jadi tak dapat dipungkiri seorang guru dituntut untuk menjadikan teladan yang baik bagi anak-anak dirinya, karena guru seorang pahlawan yang mendidik. Dari guru itu bukan guru mahasiswa saja, tapi juga dari kecil kita belajar berdiri, belajar makan, itu adalah guru. Seperti bapak kita sendiri itu adalah seorang pekerja sosial juga. Karena apa? Menurut saya sih, kalau mohon maaf kalau salah, karena guru itu mengulang atau mempelajari kita dari nol, masih kata lahir sampai dewasa kelaknya. Yaitu pekerja organisasi non profit. Menurut saya jenis pekerjaan yang membutuhkan jiwa ini sangatlah tinggi. Karena apa? Pada dasarnya dia itu menaungi organisasi, yaitu seperti yayasan atau lembaga peduli kemanusiaan. Para pekerja di organisasi non profit ini memiliki tugas dalam mengenai berbagai permasalahan sosial di masyarakat supaya menjadi lebih baik atau bagus. Lanjut pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan organisasi pengembangan masyarakat dalam bidang dakwah Islam. Organisasi pengembangan masyarakat dalam bidang dakwah yang menurut saya itu satu sebagai tempat ukhuwah masyarakat. Kenapa? Islam merupakan agama yang damai, baik ditinjau dari sisi ajaran agama maupun ditinjau dari sisi watak pemeluknya. Dari sisi ajaran jelas Islam tidak membedakan manusia dari ras, suku, keturunan namun Islam memberikan penghormatan yang sama. Namun kesatuan ini kadang pecah dikarenakan adanya kedengkian
terus yang muncul dari sifat kesukaan manusia tersebut. Oleh karena itu, peran pendamping sosial untuk menyatukan kembali visi bersama manusia atau masyarakat, yakni mengerti kesejahteraan lahir dan batinnya. Yang kedua yaitu penyuluh yang akan menjawab keraguan umat dalam menghadapi persoalan kehidupan. Pada konteks pengembangan masyarakat di Indonesia, banyak permasalahan yang dihadapi oleh warga negara atau masyarakat. Masalah sosial tersebut sangat kompleks dan multi dimensional. Terjadinya permasalahan di atas karena faktor internal dan eksternal masyarakat itu. Masalah internal meliputi faktor budaya, malas, terus juga pendidikan rendah, akses informasi terbatas, dan tidak punya keterampilan atau skill. Pada sisi lain yaitu faktor eksternal yang menyebabkan masalah-masalah sosial adalah sistem yang tidak adil, merugikan, menindas, dan memaksa masyarakat. Peran pendamping sosial masyarakat ini harus mampu memberikan penjelasan diri semua permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu fasilitator memberikan penjelasan tentang kondisi yang dihadapi masyarakat dan membantu mencarikan pilihan-pilihan atau alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk keluar dari persoalan yang ada. Yang ketiga yaitu penggerak kepedulian individu terhadap lingkungan dan sosial. Dakwah Islam mesti mampu menempati posisi yang kedua, yakni memberikan output terhadap lingkungan. Ini dapat dijadikan prinsip oleh ulama, dai, dan juru dakwah bahwa pentingnya memikirkan sumbangan nyata terhadap umat. Dakwah bukan sekedar wacana dari mimbar ke mimbar, tetapi bagaimana menjatuhkan wawancara itu menjalani aksi nyata, proses promasi transformasi pesan atau nilainya agama melalui dakwah itu hendaknya mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan suatu smoting. Oleh karena itu, dakwah mestinya mampu sebagai penggerak kepedulian individu terhadap lingkungan sosialnya. Yang keempat juga yaitu penggagasan yang akan mempererat asas atau dasar masyarakat sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dakwah dalam konteks pengembangan masyarakat Islam tidak terbatas pengertian bahwa mengajak masyarakat untuk menunaikan ibadah dalam Islam seperti sholat, puasa, zakat, terus juga namanya Islam kan ada namanya haji juga, dan zakat, sholat ataupun itu adalah dalam ibadah makna dalam Islam. Tetapi di sini akan tetap makna dakwah dalam konteks pengembangan masyarakat itu beda, yaitu meluas sebagai upaya mengajak manusia untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Itu yaitu yang kelima. Soal yang kelima yaitu sebagai calon fasilitator pekerja sosial sumbangsih apa yang akan Anda berikan untuk memberdayakan dan mengembangkan masyarakat di sekitar Anda. Menurut saya sendiri, secara personal, setiap pekerja sosial itu kan harus memahami nilai etika sebagai bentuk komitmen secara kelembagaan dalam melayani atau menghadapi klien yang mengalami permasalahan sosial tersebut. Dalam menghadapi di sini bahwasanya cara saya yaitu setiap pekerja sosial harus berkesempatan dalam menghargai klien untuk mengambil keputusan dirinya sendiri. Selain komitmen juga kan secara kelembagaan komitmen juga harus ditumbuhkan antara pekerja sosial dan klien untuk menciptakan bentuk pelayanan yang efektif. Pekerja sosial harus memiliki kompetensi dalam memahami
keanekaragaman kondisi sosial budayana yang ada di wilayah saya sendiri. Jadi harus memahami dulu budayanya ini seperti apa, terus keanekaragaman juga ini seperti apa. Kita harus mengetahui sebelumnya, karena apa? Menjaga privasi dan keseharian seseorang atau klien tersebut. Pekerja sosial tidak boleh menghina atau menggunakan kata-kata kasar terhadap kliennya, baik secara lisan maupun maupun hal yang sangat tidak baik bagi klien tersebut. Inilah sudah selesai tugas dari saya menjawab pertanyaan dari tugas etika pemasyarakat tersebut. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, karena saya masih belajar, dan juga jawaban-jawaban saya yang masih kurang. Mohon maaf apabila ada salah juga. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.